Hai semuanya, selamat siang Mbak Diah dan juga Mbak Radiem. Selamat siang juga teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya Ahmad Syafi'i Lubis akan menyampaikan sedikit materi terkait pendekatan budaya dalam komunikasi organisasi. Oke, mari kita mulai saja. Jadi dalam memandang sebuah realitas itu terdapat berbagai cara maupun perspektif, dan begitu pula dalam memandang realitas komunikasi organisasi. Nah, jadi kali ini kita akan membahas komunikasi organisasi dari kacamata pendekatan budaya atau culture approach. Nah, bicara tentang budaya berarti sedikit banyak berbicara tentang karakteristik, nilai-nilai, perilaku, dan kesepakatan-kesepakatan. Setiap organisasi memiliki budaya masing-masing, seperti itulah yang diterangkan Geertz dan Pekanowski, di mana budaya tersebut dipelajari melalui penggunaan cerita atau metafora yang digunakan untuk menyampaikan pesan keinginan perusahaan untuk dibagi dengan karyawan-karyawannya. Nah, jadi pengertian budaya organisasi itu apa sih? Menurut Robbins, budaya organisasi adalah suatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan yang lain. Kemudian Sein mendefinisikan budaya organisasi sebagai suatu pola dari asumsi-asumsi dasar yang ditemukan, diciptakan atau dikembangkan oleh suatu kelompok tertentu, dengan maksud agar organisasi belajar mengatasi dan menanggulangi masalah-masalah yang timbul akibat adaptasi eksternal dan integrasi internal yang sudah berjalan dengan cukup baik. Sehingga perlu diajarkan kepada anggota-anggota baru berbagai cara yang benar untuk memahami, memikirkan, dan merasakan berkenaan dengan masalah-masalah tersebut. Nah, jadi bagaimana sih asal-muasal budaya organisasi? Di sini saya sedikit merangkum. Yang pertama yaitu pendekatan budaya berasal dari perspektif humanistik, menggunakan gambaran yang kental sebagai suatu maksud untuk mengerti atau memahami budaya perusahaan, menunjukkan kita bahwa melalui simbol-simbol kita mencoba untuk berbagi makna pengalaman perusahaan seluruhnya. Kemudian kebiasaan, tradisi, dan cara umum dalam melakukan segala sesuatu yang ada di sebuah organisasi saat ini merupakan hasil atau akibat dari yang telah dilakukan sebelum dan seberapa besar kesuksesan yang telah diraihnya di masa lalu. Secara tradisional, pendiri organisasi memiliki pengaruh besar terhadap budaya awal organisasi tersebut. Pendiri organisasi tidak memiliki kendala karena kebiasaan atau ideologi sebelumnya. Mungkin ini bisa dilihat contohnya seperti apa yang dilakukan Steve Jobs atau Bill Gates terhadap organisasinya gitu. Nah, proses penciptaan budaya terjadi dalam 3 cara. Yang pertama yaitu pendiri hanya merekrut dan mempertahankan karyawan sepikiran dan seperasaan dengan mereka. Yang kedua, pendiri melakukan indoktrinasi dan menyosialisasikan cara pikir dan berperilakunya kepada karyawan. Dan yang ketiga, perilaku pendiri sendiri bertindak sebagai model peran yang mendorong karyawan untuk mengidentifikasi diri. Kemudian teori Carl Weick tentang pengorganisasian. Jadi di sini Weick mendefinisikan proses pengorganisasian sebagai penyelesaian keraguan-raguan dalam lingkungan yang diberlakukan melalui perilaku yang saling terkait yang tertanam dalam proses terkait secara kondisional. Kemudian yang kedua, inti dari pengorganisasian Weick ini sebenarnya adalah gagasan bahwa organisasi ada di lingkungan. Dalam model Weick ini sendiri, tujuan utamanya dari pengorganisasian adalah mengurangi ketidakjelasan dalam lingkungan informasi. Ketidakpastian adalah yang melekat dalam lingkungan informasi suatu organisasi. Kemudian kita berlanjut kepada pendekatan perspektif untuk budaya. Di sini terdapat 3 perspektif. Yang pertama, pandangan Strong Cultures oleh Deal dan Kennedy. Kemudian pandangan Excellent Culture oleh Peter dan Waterman, dan pendekatan-pendekatan alternatif untuk budaya.
Jadi selama bagian terakhir abad ke-20, akademisi maupun praktisi organisasi sangat concern dengan konsep budaya organisasi itu sendiri. Nah, metafora budaya jelas bersonansi dengan akademisi dan juga praktisi. Kemudian melihat organisasi sebagai arena cerita dan nilai yang kompleks, bukan sebagai institusi yang sepenuhnya rasional. Baik, yang pertama, pandangan strong cultures oleh Deal dan Kennedy. Deal dan Kennedy pada tahun 1982 dalam buku Miller yang saya baca berpendapat bahwa kesuksesan bisnis dapat ditingkatkan melalui pengembangan budaya yang kuat. Karena jika sebuah organisasi memiliki komponen budaya yang kuat, maka akan menjadi tempat yang lebih baik bagi individu untuk bekerja dan meningkatkan kinerja individu di organisasi itu sendiri. Nah, dalam hal ini terdapat 4 komponen kunci sebuah budaya yang kuat. Yang pertama itu ada value. Value di sini merupakan keyakinan-keyakinan dan pandangan yang anggota pegang atau anut untuk sebuah organisasi. Nah, setiap organisasi atau perusahaan memiliki nilai-nilai inti sebagai pedoman berpikir dan bertindak bagi semua warganya untuk mencapai tujuan atau misi organisasi. Nilai-nilai ini dianut bersama oleh anggota organisasi, antara lain dapat berupa slogan atau moto yang dapat berfungsi sebagai jati diri bagi orang yang bekerja pada perusahaan maupun organisasi itu tersebut. Nah, slogan atau moto tersebut biasanya berupa ungkapan singkat namun penuh makna. Nilai tersebut juga sebagai harapan bagi konsumen. Maksudnya, harapan konsumen terhadap perusahaan tersebut seperti kualitas produk, sistem pelayanan yang baik, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, heroes. Nah, dalam hal ini yaitu individu-individu yang hadir untuk memberikan contoh nilai-nilai organisasi. Hero tersebut diberitahukan melalui cerita-cerita mitos-mitos organisasi, misalnya seperti yang saya contohkan di awal terkait Bill Gates maupun Steve Jobs yang mencontohkan kegigihan, kewirausahaan, dan filantropi melalui pekerjaannya di organisasi yang dia tempati. Kemudian yang ketiga adalah rites and rituals. Nah, di sini upacara melalui peringatan-peringatan organisasi atas nilai-nilai yang dimiliki. Jadi inovasi nilai-nilai sebuah organisasi bisa mengembangkan ritualistik, cara memberikan penghargaan ide-ide baru pada karyawan. Setiap organisasi memiliki cara atau ritual-ritual yang berbeda-beda. Ada yang melakukan dengan cara menyelenggarakan company picnic atau menyelenggarakan perjamuan awards untuk karyawan-karyawan yang berprestasi, bisa pada bentuk outbound dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada cultural network. Merupakan sistem komunikasi melalui nilai-nilai budaya, dimulai dan diperkuat. Jaringan budaya ini merupakan suatu jaringan komunikasi informal yang pada dasarnya merupakan saluran komunikasi primer. Fungsi utamanya itu untuk menyalurkan informasi dan memberi interpretasi terhadap informasi yang ada. Jadi melalui jaringan komunikasi informal ini, kehebatan perusahaan diceritakan dari waktu ke waktu. Dengan jaringan budaya, organisasi mengungkapkan nilai-nilai budaya dan mitologi kepahlawanan yang relevan dengan organisasi. Kemudian selanjutnya, pandangan excellent cultures Peter dan Waterman. Jadi di sini Peter dan Waterman melakukan percobaan mengenai aspek-aspek budaya organisasi yang lazim dalam high performing perusahaan dengan mengkaji 62 organisasi, mempertimbangkan keunggulan oleh para karyawan dan ahli-ahli organisasi. Kemudian mereka memperkenalkan tema-tema yang mencirikan budaya-budaya organisasi unggul tersebut. Tema-tema tersebut disajikan dalam tabel yang sudah saya cantumkan di sini. Ya, seperti yang ditunjukkan tabel ini, tema menekankan pentingnya orang, misalnya hubungan dekat dengan pelanggan dan produktivitas melalui orang, dan meremehkan struktur dan nilai birokrasi, misalnya otonomi dan kewirausahaan, dan bentuk sederhana staf yang ramping. Jadi dalam bukunya Corporate Culture, Deal dan Kennedy berpendapat bahwa budaya yang kuat yang dipegang oleh semua karyawan hanyalah jalan untuk sukses dalam dunia bisnis. Demikian pula individu-individu yang membaca buku Peters dan Waterman
akan menyimpulkan bahwa keunggulan bisa dicapai dengan lebih baik melalui tema-tema sebagaimana terdapat pada tabel tersebut. Selanjutnya, pendekatan-pendekatan alternatif untuk budaya. Jadi pada pendekatan-pendekatan alternatif untuk budaya ini, untuk saat ini kebanyakan sarjana yang tertarik pada budaya organisasi menghindari pendekatan maupun perspektif sederhana yang dibahas sebelumnya. Alih-alih melihat budaya sebagai hal yang dapat dan harus dikelola, para peneliti ini melihat budaya sebagai nilai, praktis, narasi, dan artefak yang muncul dan terkadang terfragmentasi yang membuat organisasi tertentu seperti apa adanya. Putnam pada tahun 1983 memperkenalkan pendekatan interpretif ini dalam disiplin komunikasi dan mencatat bahwa pendekatan ini memerlukan pertimbangan cara individu memahami dunia mereka melalui perilaku komunikatif mereka. Nah, jadi pendekatan-pendekatan alternatif untuk budaya ini memberikan 4 isu yang menyoroti perbedaan antara pendekatan yang memberikan petunjuk kepada budaya dan pendekatan yang diterima atau dipegang oleh banyak ahli budaya saat ini. Untuk yang pertama, budaya organisasi itu rumit. Nah, dengan rumitnya budaya organisasi diperlihatkan oleh luasnya atau beragamnya variasi pasar-pasar digunakan para sarjana untuk menyelidikinya. Berbagai tata cara, upacara-upacara, nilai-nilai, sistem kepercayaan, metafora, cerita-cerita, aturan-aturan komunikasi, dan ruang masuk percakapan hanya sedikit dari berbagai pintu masuk yang dilalui dalam percobaan peneliti untuk mencapai sebuah pandangan sekilas sebuah budaya organisasi. Jadi kompleksitas budaya organisasi ditunjukkan oleh berbagai macam penanda yang digunakan para sarjana untuk menyelidikinya. Edgar Sands pada 1992 berpendapat bahwa berbagai penanda ini dapat dilihat sebagai lapisan terluar dari budaya organisasi. Dia melihat penanda ini sebagai artefak dan perilaku yang merupakan manifestasi budaya yang paling terlihat. Lapisan tengah model Sands terdiri dari nilai-nilai individu dan kelompok. Nah, meskipun Sands memperingatkan bahwa kesulitannya adalah mencari tahu apa arti artefak, bagaimana mereka sering berhubungan, pola yang lebih dalam jika ada yang tercermin. Asumsi yang mendasari ini mungkin menghasilkan nilai untuk inovasi dan perilaku luar serta artefak seperti suasana santai dan kreatif, bonus untuk ide baru dan kotak saran di seluruh kantor. Selanjutnya, budaya organisasi muncul. Di sini Pekanowski dan O'Neill pada 1983 menggunakan pendekatan emergen ini ke dalam bidang budaya dalam kerja mereka pada Organizational Communication as Culture Performance. Ahli-ahli tersebut berpendapat bahwa sebuah kajian budaya akan fokus pada proses komunikasi melalui budaya yang diciptakan. Dan yang ketiga yaitu budaya organisasi bukanlah kesatuan. Ya, jadi di sini banyak peneliti budaya organisasi yang setuju bahwa tidak mungkin menggolongkan sebuah organisasi berdasarkan budaya tunggal yang dimiliki. Cukup banyak ahli yang setuju bahwa organisasi dikelompokkan oleh banyak subkultur yang dapat berdampingan dalam keselarasan, konflik, atau perbedaan satu sama lain. Di sini Frostmore, Louis Lundberg, dan Martin pada 1981 menyoroti aspek budaya ini dalam diskusinya tentang pendekatan diferensiasi dalam ketidakkonsekuenan antara pandangan budaya yang diharapkan dan seringkali terlihat sebagai yang diinginkan. Tetapi di sini, di manakah beragam subkultur tersebut ditemukan dalam sebuah organisasi dan bagaimana mereka bekerja? Kemudian Louis pada 1985 membahas pertanyaan tersebut dalam perhatiannya terhadap situs budaya dan penetrasi budaya. Ia berargumen bahwa ada sebuah maupun sejumlah situs di mana budaya berkembang pesat dalam sebuah organisasi yang meliputi sebuah bagian vertikal, sebuah bagian horizontal, atau sebuah kelompok kerja khusus. Martin juga menunjukkan bahwa subkultur muncul di sekitar jaringan kontak person atau kesamaan demografi. Situs budaya tersebut semuanya melayani seperti alasan-alasan pemeliharaan atau pemunculan makna bersama. Jadi, jajaran subkultur yang luas dapat memancarkan beragam situs dalam organisasi tunggal. Salah satu pertimbangan tambahan terhadap sifat dasar non-kesatuan budaya organisasi adalah bahwa variasi subkultur dalam sebuah organisasi bisa mewakili pentingnya perbedaan dalam kekuatan dan dalam ketertarikan.
Yang terakhir yaitu budaya organisasi seringkali ambigu. Jadi para ahli budaya organisasi di sini mengakui bahwa tidak selalu ada sebuah gambaran yang jelas terhadap budaya organisasi atau sejajar hal itu variasi subkultur. Mungkin ada perwujudan budaya ganda yang sulit untuk ditafsirkan. Jadi membicarakan pendekatan untuk budaya ini sebagai perspektif fragmentasi dan berpendapat bahwa kajian fragmentasi akan melihat sebuah budaya yang ambigu sebagai sebuah bagian organisasi yang wajar, penting dan tak terelakkan yang berfungsi dalam dunia kontemporer. Nah, gagasan bahwa budaya seringkali ambigu maupun rancu, terbagi-bagi dan sulit mengajak berpikir sungguh-sungguh penting ketika organisasi mempertimbangkan perubahan dengan cepat. Banyak para ahli berpendapat bahwa kita sekarang hidup dalam sebuah dunia postmodern yang beragam segi, terbagi-bagi, cepat lajunya dan sulit untuk menafsirkan atau menerjemahkan sebuah lingkungan yang demikian. Jadi tidak mengherankan bahwa budaya organisasi yang kuat juga ada dalam keadaan yang selalu berubah. Jadi para ahli budaya organisasi saat ini mengambil sebuah pendekatan untuk budaya yang mencoba untuk memahami cara-cara dalam komunikasi dan interaksi menciptakan sebuah arti keunikan kedudukan dalam organisasi. Kemudian selanjutnya tingkat budaya organisasi. Tingkat budaya organisasi yang dimaksud merupakan tingkat fenomena budaya yang tampak bagi yang mengamati, dan hal ini dapat berwujud mulai dari tingkatan yang paling nyata sehingga dapat dilihat dan dirasakan sampai kepada tingkatan yang tertanam sebagai asumsi yang tidak disadari sebagai hakikat budaya. Di sini Sen memaparkan model yang memilah berbagai unsur budaya ke dalam 3 tingkat yang berbeda. Yang pertama, artefak. Di sini berkaitan dengan simbol-simbol, cerita, ritual, dan sebagainya. Jadi, artefak ini adalah tingkat yang diamati budaya dan terdiri dari pola perilaku dan manifestasi dari budaya luar. Semua dapat terlihat indikator budaya tetapi sulit diinterpretasikan. Tingkat kebudayaan yang paling terlihat menurut Sen dalam model budaya ini terdiri dari lingkungan fisik dan sosial anggota organisasi yang telah dibuat. Sejumlah indikator budaya yang berbeda dapat dimasukkan pada tingkat yang diamati ini. Yang jelas ini adalah artefak atau hal-hal yang diciptakan oleh anggota organisasi dan perilaku yang lebih dari anggota organisasi. Tingkatan selanjutnya yaitu nilai-nilai yang dianut. Tingkatan kedua model budaya Sen terdiri dari atas nilai-nilai individu dan kelompok. Representasi nilai-nilai dari apa yang seharusnya terjadi. Misalnya, seorang individu dengan kerja keras mungkin akan menghabiskan berjam-jam di kantor. Seorang manajer yang menghargai inovasi akan memberikan penghargaan kepada pekerja yang datang dengan ide-ide baru dan lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan. Demikian tingkat ini merupakan mosaik budaya keyakinan tentang bagaimana hal-hal harus dilakukan dalam organisasi. Jadi, terdapat beberapa poin menarik yang harus diajukan mengenai budaya tingkat kedua ini. Yang pertama itu adalah organisasi tidak memiliki nilai-nilai, tetapi individulah yang memiliki nilai-nilai tersebut. Individu dalam organisasi bisa memegang berbagai nilai-nilai yang beragam dan nilai-nilai akan berkontribusi terhadap eksistensi organisasi tersebut. Nah, poin berikutnya itu kesenjangan antara nilai-nilai yang dianut dengan perilaku individu dalam organisasi. Tak jarang ditemui seorang mengatakan bahwa dirinya memegang nilai tertentu, tetapi perilaku mereka mengingkari pernyataan tersebut. Sehingga label Sen yang tengah tingkat kebudayaan nilai-nilai yang dianut menekankan bahwa nilai dan perilaku menyatakan tidak selalu cocok. Kemudian selanjutnya asumsi dasar maupun asumsi-asumsi. Tingkat ketiga kebudayaan Sen merupakan asumsi inti bahwa individu-individu dalam kelompok menganut suatu keyakinan tertentu dan bagaimana keyakinan tersebut diterapkan. Hal tersebut sebagaimana ditunjukkan dalam definisi budaya Sen bahwa asumsi ini telah menjadi taken for granted karena mereka telah diperkuat waktu dan waktu lagi
sebagai kelompok berkaitan dengan masalah internal dan eksternal. Dan wilayah asumsi-asumsi di sini diantaranya menurut Sen adalah asumsi tentang hakikat realitas dan kebenaran, asumsi tentang sifat dan waktu, asumsi tentang sifat dan ruang, asumsi tentang sifat manusia, asumsi tentang aktivitas manusia, dan asumsi tentang sifat hubungan manusia. Jadi jelas bahwa dasar ini tidak spesifik untuk organisasi berfungsi, tetapi kesepakatan sebaliknya dan bagaimana orang melihat dunia dan hubungan manusia dengan itu. Karena Sen percaya bahwa pemeriksaan asumsi-asumsi dasar yang koheren akan mengungkapkan paradigma yang membimbing bersatu yang kuat dan budaya. Nah, terdapat pula kritik terhadap pendekatan budaya. Di antaranya, jenis keberatan yang berbeda datang dari ahli teori kritis yang menyalahkan pendekatan budaya karena para ahli interpretatif seperti Gertz dan Kanowski menolak untuk mengevaluasi adat istiadat yang mereka gambarkan. Kemudian, dinilai dari tidak sesuainya dengan kaidah penelitian etnografi yang mana etnografi bertujuan untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang diperlukan agar berfungsi secara efektif dalam suatu budaya. Sedangkan para konsultan di organisasi dalam perusahaan tidak hanya bertujuan untuk memahami komunikasi organisasi saja, tetapi juga ingin mempengaruhi budaya organisasi itu sendiri. Jadi terkait pembahasan ini, saya menyimpulkan bahwa budaya organisasi merupakan nilai-nilai dan norma perilaku yang diterima dan dipahami bersama oleh anggota organisasi sebagai dasar aturan perilaku di dalam organisasi. Nah, tentunya kita tidak bertanya apa kegunaan atau peran dari budaya organisasi. Budaya organisasi itu memiliki kegunaan sebagai pembeda dengan organisasi lainnya, sebagai identitas anggota sebuah organisasi, komitmen anggota di atas kepentingan yang sama, dan sebagai perekat sosial dengan menyediakan standar yang anggota harus lakukan, dan berguna pula sebagai mekanisme kontrol yang membentuk perilaku anggota. Kemudian dari pemaparan saya sebelumnya, saya mengambil contoh terhadap perusahaan Google, yang dimana kita tahu bahwa Google adalah salah satu perusahaan maupun organisasi termaju maupun terbaik yang semua orang telah tahu prestasinya hingga saat ini. Dan pertanyaannya, mengapa Google begitu sukses? Sangat banyak faktor yang mempengaruhi kesuksesan perusahaan Google ini, namun apabila dilihat dari kacamata organisasi budaya, Google ini menciptakan lingkungan kerja yang unik dan sangat menarik. Hal itu dapat memotivasi dan mempertahankan para karyawan terbaik di bidangnya. Perusahaan Google mendorong inovasi dan pengambilan risiko karyawan. Budaya Google juga tercermin dalam pengambilan keputusan. Keputusan di Google dibuat dalam tim, bahkan manajemen perusahaan berada di tangan 3 serangkai Larry Page dan Sergey Brin mempekerjakan Eric Schmidt untuk bertindak sebagai CEO perusahaan. Dan mereka dilaporkan memimpin perusahaan melalui konsensus. Jadi memang mungkin semua orang sudah tahu bahwa Google ini adalah suatu perusahaan yang sangat terkenal memiliki budaya yang begitu kuat. Dari mulai dia menciptakan ruang lingkup pekerjaan dengan bangunan yang begitu nyaman untuk karyawan, dan Bill Gates sebagai pendirinya pun dia menurunkan semangat maupun motivasi yang positif terhadap karyawan-karyawannya, sehingga hal tersebut menjadikan karyawan pun termotivasi untuk melakukan pekerjaan yang sebaik-baiknya. Tak hanya itu, Google pun banyak memberikan reward kepada para pekerjanya, sehingga si pekerja ini dia merasakan
perhatian yang cukup dari perusahaan. Intinya, nilai-nilai yang dianut dalam perusahaan Google ini sangatlah baik. Jadi selalu muncul ide-ide baru dari para karyawan karena lingkungan kerja yang nyaman yang telah diciptakan oleh perusahaan Google itu sendiri. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan maupun penyampaian yang kurang jelas. Untuk selanjutnya dapat kita diskusikan bersama-sama maupun ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih.